warahmatullahi wabarakatuh. Kami sehabis pulang dari kebun menyempatkan diri sholat asar di sini, yaitu mobil kebesaran kita, mobil staf badak, mobil tangguh di segala medan. Dan ini adalah masjid megah di Tamiai. Tamiai ini merupakan kota kecamatan daripada Batang Merangin. Sejarah Tamiai dahulu kala itu di Kerinci ini terdapat seorang utusan dari Mataram di Jawa. Beliau bergelar Adipati Raden Serdang, dan karena beliau ini tinggi, maka beliau di Kerinci disebut sebagai bernama Tiang Bungku, karena beliau tinggi dan jalannya ketika melihat warga-warga Kerinci yang rata-rata agak-agak kurang tinggi, jadi beliau selalu membungkukkan diri untuk melihat ke bawah seperti itu. Jadi Tamiai ini kita lihat keindahan alam Tamiai, tapi kita bercerita terhadap latar belakang dari Tamiai itu sendiri. Adipati Kerinci disebut dengan Tiang Bungku Mendugorajo. Jadi sejarahnya Mendugorajo. Beliau saat itu belum menjadi raja, tetapi sedang terjadi pemufakatan untuk diangkat menjadi raja. Makanya Mendugorajo, awal-awal menjelang pelantikan menjadi raja di Kerinci. Beliau berasal dari kerajaan Mataram. Ya, ini. Jadi kita berikan Al-Fatihah dulu untuk Raden Serdang Tiang Bungku. Al-Fatihah. Auzubillah. Ya kana budu ya kana Amin. Jika yang merasakan kebenaran dengan cerita kita, maka akan berdiri bulu romanya. Jadi Tiang Bungku ini berasal dari kerajaan Mataram yang diutus untuk menyebarkan wilayah. Maka terdapat tersinggah ilah yang namanya Tamiai ini. Jadi di masa-masa beliau mau diangkat menjadi raja, terjadilah peperangan antara Kerinci dengan Melayu Jambi. Nah, ceritanya begini. Di saat-saat beliau dengan kaum tokoh-tokoh masyarakat di Kerinci masa itu hendak diangkat menjadi rajo, maka beliau meminta agar dari Mataram mengirimkan kain kebesaran Adipati untuk di Kerinci sebanyak 4 helai. Namun di tengah perjalanan
kain tersebut dicopot oleh Raja Jambi dengan maksud Jambi sendiri yang mengantar kain tersebut. Nah, dari sinilah awal perpecahan itu. Mendengar kabar bahwa kain tersebut yang dikirim dari Mataram dicopot oleh Raja Jambi dengan maksud untuk diberikan langsung, maka naiklah amarah Tiam Bungku atau Raden Serdang, sehingga beliau terketuk, tersirat dan terlontarkan kata, kalau berletuk berjantung pisang menghadap daerah Jambi ditebasnya, kalau berkokok ayam menghadap daerah Jambi dipancungnya hidup-hidup. Dan terakhir beliau mengumumkan ultimatum perang dengan Jambi. Oleh Raja Jambi untuk pertama kali mengirim beberapa orang hulu balang pilihan guna menangkap Tiam Bungku Menunggu Rajo hidup atau mati, karena maksud daripada Raja Jambi ini ingin menguasai Kerinci. Kemudian diadakanlah serangan. Terjadi perkalian sengit, semua disapu bersih oleh Tiam Bungku dengan keris saktinya. Kemudian terjadi lagi serangan kedua. Raja Jambi memilih lagi hulu balang yang ternama, antara lain dipilih Jenang yang 40 dari Jambi, 9 lurah. Dalam serangan kedua ini juga Jenang yang 40 hilang raib, tidak tentu beritanya. Semua terkubur di Tamiai. Mendengar ini Raja Jambi kewalahan. Untuk kali yang ketiga Raja mengumpulkan staf-staf pemerintahan dan hulu balang dengan mengadakan musyawarah. Kemudian terbersihlah tipu muslihat. Nah, tipu muslihat ini yaitu dengan membuat baju kebesaran kerajaan yang terbuat dari sutra dan bersulamkan benang emas, sehingga menyilaukan mata saat memandangnya, dan beri saya hulu balang yang terpilih. Nah, itu daripada anak buah kerajaan daripada Jambi. Jadi tipu muslihat yang digunakan untuk mengalahkan Tiam Bungku. Setelah segala sesuatunya siap, sesampainya Pangeran Temenggung dan kawan-kawannya di suatu tempat yang sekarang bernama Serpih, terletak antara Jambi dengan Kerinci. Nah, Pangeran Temenggung yang diutus ini pergi Batara bersemedi di puncak bukit tersebut. Kalau berhasil rencana saya, nyerpihlah bukit ini. Jadi karena bukit itu menyerpih, jadi Temenggung ini merasa yakin dengan dulu balangnya. Akhirnya kita singkat saja, dengan kelicikan daripada Temenggung ini ya, untuk menjebak Tiam Bungku, Raden Serdang, maka diadakan pertemuan kembali dengan membujuk Tiam Bungku, dan Tiam Bungku secara tidak sadar beliau tertipu, yaitu ketika Tiam Bungku mengarungkan lengan baju dan tertutup matanya oleh baju Pangeran Temenggung saat diberikan baju kerajaan yang berwarna emas. Kemudian saat Tiam Bungku memasukkan
baju yang diberikan oleh Temenggung dari Raja Jambi ini, langsung diperintahkan tangkap. Nah, di saat itulah Tiang Bungku tertangkap, kemudian diringkus dan dibawa ke Jambi dengan melipir air dari Sungai Batang Merangin menuju ke arah Bangko. Jadi ya disitulah awalnya. Sampai di Muaro Masumai, Tiang Bungku diikat dan dibenam pula di bawah rakit. Nah, sampai di Jambi. Jadi sesampai di Jambi, penderitaan Tiang Bungku ini semakin memuncak, maka beliau mengajukan satu permohonan terhadap Raja Jambi saat Raja Jambi masih menyiksa beliau, yakni, sebelum saya menghembuskan nafas terakhir, saya ingin sekali mencicipi makanan dari kelinci. Nah, itu pula kecerdikan dari Raden Serdang Tiang Bungku. Kemudian meminta istri beliau Nyai Meh Bulan ya, untuk membawa makanan khas dari kelinci, yaitu lemang. Setelah istri beliau Nyai Meh Bulan ini memasakkan lemang dikirim ke Jambi, tetapi di dalam lemang itu sudah ada pisau kecil. Nah, sejarah pisau kecil ini ya ada nanti. Jadi Raja Jambi ini ketika dikirim lemang, maka Raja Jambi punya firasat, siapa tahu ada apa di dalam lemang ini. Ternyata memang betul ada keris kecil ya, pisau rencong. Kemudian Tiang Bungku ini dibawa menghadap raja. Kemudian karena ketahuan, maka Tiang Bungku mengatakan bahwa kalau kau ingin membunuhku, bunuhlah, karena satu-satunya senjata yang mempan membunuh aku itu adalah senjataku. Tetapi kalau senjataku bisa kurebut Jambi 9 lurah, akan saya selesaikan, dan sekarang saya relakan nyawa saya. Tetapi jika keris dan pisau itu bisa saya ambil, maka Jambi 9 lurah akan bertekuk di tangan kelinci. Nah, itulah ceritanya ya. Jadi kuburan makam beliau banyak yang tidak mengetahui sampai detik ini. Cerita hanya di karang-karang saja. Jadi saat beliau dibunuh, sebetulnya tidak dibunuh, kan sudah dibilang jika keris itu yang bisa mencabut nyawa saya, berarti dengan keris atau pisau itu, maka siapa pemiliknya tentu bisa mengelola khodam yang ada di keris itu. Jadi ketika ditusuk, beliau seolah-olah mati. Nah, karena raja menganggap sudah mati Tiang Bungku dan berkaitan dengan sumpah beliau, siapapun yang menemukan makam aku, maka saktinya akan lebih dari aku. Nah, itu. Jadi karena akibat sumpah itu, Raja Jambi tidak menguburkan Tiang Bungku Raden Serdang. Karena apa? Jika dikuburkan, maka hulu balang yang membawa mayat dari Tiang Bungku ini untuk dikuburkan, nah suatu saat pasti hulu balang ini yang bertugas menguburkan ini akan menceritakan kepada keluarga-keluarganya setelah pulang menguburkannya. Jadi karena itu berkaitan dengan sumpah. Sebab itu raja berpikir satu-satunya cara adalah
diikat, dibuang ke sungai. Nah, di sini. Kemudian dibuanglah ke sungai. Tetapi karena beliau punya penangkal dari keris itu, beliau tetap hidup. Kemudian beliau menyeberang mau kembali ke tanah Jawa, Mataram. Tetapi karena akibat sakit, akibat kena siksa, maka beliau sampai di daerah Bandung, ya, di daerah negeri Pasundan, Bandung, dan beliau dalam keadaan sakit. Dan karena di situ berhubungan kerajaan dengan kerajaan Mataram, maka beliau dirawat inap di tempat di sekitar Cileunyi, ya, di sekitar Cileunyi, Cibiru. Dan beliau setelah sembuh tidak kembali ke Kerinci, tidak kembali ke Mataram. Kemudian beliau dinikahkan dengan keponakan daripada Prabu Siliwangi, yaitu masih berhubungan dengan Sunan Rahmat di Godok, Garut. Dan beliau menggantikan jabatan daripada janda yang beliau nikahi yang beranak satu. Di situ, di makam itu, di antara Cileunyi, Cibiru, namanya makam Panembahan dalam Mataram, Raden Serdang. Sampai detik ini ada buktinya, sangat aneh yang mengaku keturunan Tiambungku, tetapi tidak mengetahui kuburan-kuburan beliau. Tetapi jika Anda belajar zikir, Anda ketemu.